sosial media lainnya. Jadi semoga itu tidak apa-apa. Dan nanti jika kawan-kawan pers mau memberikan pertanyaan bisa melalui chat box atau nanti raise hand saja setelah selesai pernyataan dari narasumber kami. Mungkin tanpa banyak pendahuluan lagi, saya akan memberikan waktu dan tempat kepada Bang Usman untuk memberikan pernyataan sikap. Silakan Bang Usman. Terima kasih, Rahel. Selamat siang, rekan-rekan semuanya. Saya ingin berterima kasih pada rekan-rekan koalisi yang juga dalam hal ini banyak memprakarsai acara ini dan memberikan kesempatan pertama kepada saya, pada Kontras, pada Ajar, pada Milk Tea Alliance Indonesia, Human Rights Working Group, Migrant Care, juga Asia Democracy Network, Serikat Pengajar HAM, SPAM, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, dan juga Sejuk, serta Kurawal Foundation. Nah, dalam konferensi pers ini kita ingin menyampaikan satu sikap yang memprotes keras sekali lagi apa yang terjadi setelah kudeta di Februari yang lalu dengan begitu banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Ratusan orang tewas, kemudian juga ribuan berada dalam tahanan, dan juga secara sistematis kekuatan militer Tatmadaw di sana menggunakan taktik dan senjata seperti di medan perang untuk melawan para pemrotes yang sangat damai, mereka yang telah memberikan semacam mandat konstitusional di dalam pemilihan umum di Myanmar atau di Burma. Nah, situasi yang sekarang ini semakin memprihatinkan, termasuk dengan ketegangan antara kelompok-kelompok bersenjata etnik di sana dengan Tatmadaw yang saya kira mengarah pada satu situasi politik yang lebih buruk lagi dan berdampak pada situasi demokrasi, hak asasi manusia, dan juga kebebasan-kebebasan fundamental. Nah, ada banyak sekali buruh migran yang juga terdampak di sana. Ada bahkan puluhan ribu orang yang bisa jadi terkena dampak terpindahkan secara paksa, termasuk anak-anak ya, mengalami internal displaced person, yang keseluruhannya itu jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak boleh ditoleransi oleh masyarakat ASEAN maupun juga masyarakat di dunia. Sejauh ini ada banyak respon internasional, tekanan dan juga sanksi, dari mulai sanksi finansial misalnya oleh Amerika Serikat terhadap petinggi militer, atau Uni Eropa, sanksi embargo senjata sejak 2018, sampai dengan tindakan-tindakan negara lain. Gitu ya. Di tingkat internasional, Dewan HAM PBB juga mengeluarkan resolusi untuk meminta Tatmadaw menghentikan segala bentuk kekerasan, bahkan menghentikan perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan junta militer di sana untuk diakhiri. Gitu ya. Dewan Keamanan PBB sayangnya sampai saat ini memang belum mengeluarkan sanksi tegas terhadap Myanmar karena ada veto dari Tiongkok dan juga Rusia untuk memberlakukan embargo senjata atau sanksi finansial dan sanksi yang lainnya. Sementara beberapa negara seperti India dan Vietnam itu juga tampaknya ikut mendukung posisi Tiongkok dan Rusia yang memblokir Dewan Keamanan PBB. Nah, situasi ini membuat situasi pelanggaran hak asasi manusia terus berlangsung tanpa ada yang bisa menghentikan. Nah, kami mendesak komunitas internasional, termasuk komunitas ASEAN dalam summit yang akan digelar dalam waktu dekat ini, untuk mengambil tindakan menghentikan pembunuhan besar-besaran di Myanmar. Dan ASEAN juga harus terlibat lebih jauh di dalam komunitas internasional, di Dewan HAM PBB atau di dalam komunitas internasional PBB untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengarah pada pertanggungjawaban pelaku, para jenderal di sana yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar. Juga ASEAN harus lebih terang di dalam mengambil sikapnya tanpa terjebak ke dalam prinsip non-intervensi, sebab prinsip non-intervensi itu hanya bisa digunakan untuk alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum internasional, menyangkut kedaulatan, teritori, tetapi menyangkut pelanggaran hak asasi manusia, apalagi kalau sudah mengarah pada pelanggaran HAM yang berat, misalnya crimes against humanity atau ethnic cleansing seperti di Rakhine States, maka dunia internasional harus mengintervensinya. Siapapun negara punya kewajiban untuk menghentikan kekerasan itu, apalagi sampai terjadi pertumpahan darah. Nah, Indonesia dalam hal ini sebagai salah satu pemeran strategis di ASEAN harus melakukan upaya-upaya diplomasi dan mendorong seluruh komunitas ASEAN untuk mengambil suara bulat, mengambil unified voice, unified stance dalam mendesak Tatmadaw
mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia dan menyelesaikan konflik-konflik di sana dengan mekanisme yang dialogis gitu ya. Juga Indonesia harus menyerukan dalam ASEAN ini, mengajak negara-negara ASEAN untuk meminta Dewan Keamanan PBB juga mengambil sanksi gitu. Kalau perlu ASEAN juga mengirimkan utusan khusus ke Myanmar untuk memastikan dialog damai itu bisa berlangsung dan menghentikan segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia di sana. Nah, pada dasarnya banyak sekali rekan-rekan koalisi yang nanti akan menyampaikan lebih detail, tapi kami ingin dengan tegas mengutuk semua pelanggaran hak asasi manusia di Burma, di Myanmar, dan terus menyerukan pembebasan semua individu yang ditahan secara sewenang-wenang dan diakhirinya penggunaan kekuatan yang mematikan terhadap para pengunjuk rasa. Kami juga ingin mendesak dalam kesempatan ini agar Indonesia dan juga negara-negara ASEAN yang akan berkumpul nanti untuk mendorong komisi antar pemerintah ASEAN, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, untuk mengembangkan pendekatan yang efektif, memastikan semua keterlibatan dengan Myanmar dengan arah yang jelas pada hukum hak asasi manusia, sesuai dengan mandat bahkan di dalam ICER, di dalam mandat ICER sendiri, khususnya tentang pendekatan itu juga ditegaskan secaranya, termasuk bukan hanya kejahatan yang terjadi setelah kudeta, tetapi juga yang terjadi di negara bagian Rakhine. Yang ketiga adalah, yang juga penting adalah ASEAN harus menahan diri untuk mengembalikan siapapun di dalam negerinya ke Myanmar, terlepas dari status imigrasi mereka, dan menolak upaya-upaya Myanmar untuk meminta siapapun aktivis yang ada dalam pengasingan untuk dikembalikan ke Myanmar gitu, dan harus menghentikan semua deportase atau pemulangan terhadap mereka yang diminta oleh junta militer Myanmar. Dan yang terakhir saya kira memastikan bahwa pemulangan atau pengembalian refugee di masa mendatang harus dilakukan dengan sukarela, dengan bermartabat, dengan perlindungan hak asasi manusia yang eksplisit gitu ya. Dan saya kira sulit untuk memisahkan pertanggungjawaban junta militer di Myanmar atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama kudeta maupun juga sebelum kudeta, khususnya di negara bagian di Rakhine gitu ya. Dan saya kira di atas semua itu ASEAN harus mengupayakan agar seluruh kejahatan-kejahatan di sana itu di-refer ke mekanisme pengadilan pidana internasional untuk adanya pertanggungjawaban kriminal dari para pelaku termasuk Jenderal Min Aung Hlaing. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan tidak terlalu mengambil waktu banyak. Saya kembalikan ke Rahel. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama teman-teman. Terima kasih banyak Bang Usman. Menitik beratkan lagi atas kecamannya bukan cuma Bang Usman ya, tapi masyarakat sipil terhadap situasi saat ini di kudeta. Masyarakat sipil juga meminta bahwa Indonesia terus menjadi champion untuk mengatasi isu ini dari segi ASEAN dan juga mekanisme PBB. Kami juga mempertanyakan mengapa hanya junta militer yang diundang dalam Special Summit dan menyedihkan sekali National Unity Government sebagai pemerintah yang dibentuk oleh 76% perwakilan parlemen yang dipilih secara demokratis, masyarakat dari civil disobedient movement, dan juga perwakilan etnik tidak diundang pada summit. Ini menjadi tanda tanya besar mengenai intensi dan juga apakah isu yang akan didiskusikan di ASEAN Summit ke depannya. Dan oleh karena itu saya ingin meminta rekan saya Mbak Putri Kanesia dari Ajar untuk memberikan informasi lebih dalam lagi mengenai apa saja tambahan rekomendasi masyarakat sipil untuk ASEAN Summit dan apakah ada cara supaya kita bisa juga melibatkan pemerintahan National Unity Government ini untuk dapat turut serta pada summit sehingga hasilnya dapat menyampaikan aspirasi dari masyarakat Myanmar. Silakan Mbak Putri. Baik, Rachel dan teman-teman jurnalis semua, para narasumber, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin mau menambahkan saja yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, Bang Usman. Pertama, satu hal yang harus kita sama-sama ketahui dan sepakati, gitu ya, terkait dengan pelaksanaan ASEAN Special Summit atau ada yang menyebut Emergency Summit pada tanggal 24 April itu adalah bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing sebagai junta militer itu tidak sah, gitu ya, sehingga
Oleh karenanya justru tidak dibenarkan bahwa kehadiran Min Aung Hlaing itu bisa merepresentasikan pemerintah Myanmar. Pertama, karena kita tahu bahwa dari hasil pemilu tahun 2020 di bulan November menyebutkan bahwa pemilu dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, sehingga secara official bahwa yang seharusnya menjadi pemerintahan legitimate di Myanmar adalah pemerintahan yang sudah terbentuk. Namun kemudian kita sama-sama tahu dengan adanya kudeta militer yang terjadi pada Februari 2021, kemudian pemimpin yang saat ini menjabat adalah pemimpin yang tidak legitimate. Itu satu hal yang harus kita garis bawahi pertama. Sehingga dengan demikian sudah tidak tepat kehadiran Min Aung Hlaing maupun representasi dari junta militer yang hadir pada saat ASEAN Summit nanti itu bisa mewakili Myanmar. Kedua, kita juga sama-sama tahu bahwa Min Aung Hlaing juga yang merupakan salah satu orang yang harus bertanggung jawab terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi pada kelompok Rohingya. Yang ketiga juga kita juga sama-sama tahu bahwa hari Jumat lalu sudah terbentuk pemerintahan sah yang merupakan yang bernama National Unity Government atau NUG, sehingga memang yang sudah tepat untuk mewakili pada saat summit nanti adalah perwakilan dari NUG. Saya pikir bukan hanya memberikan kesempatan bagi junta maupun perwakilan dari NUG untuk hadir, tapi justru ASEAN pada saat pertemuan summit nanti justru kursi yang harus diberikan kepada NUG, bukan kepada dua belah pihak ini, gitu. Karena seolah-olah ada dualisme kepemimpinan yang terjadi di Myanmar. Kita harus mengakui bahwa pemerintahan Min Aung Hlaing itu tidak sah. Itu yang pertama. Kedua, saya mau menyampaikan situasi terkini di Myanmar, karena kebetulan kami juga cukup dengan rekan-rekan advokat dan juga pembela HAM yang ada di Myanmar. Pertama, bahwa dari informasi yang kami dapat tanggal 18 April lalu sudah ada 12 orang tambahan baru yang ditangkap di kota Yanqing yang dipicu atas peristiwa pemboman satu hari sebelumnya di depan kantor General Administration Department yang memang menyebabkan ada satu orang tentara tewas dan 2 orang lainnya luka. Dan oleh karenanya ada 12 aktivis kemudian yang pada saat itu ditangkap. Kemudian kita juga sama-sama tahu yang terbaru ada penangkapan terhadap jurnalis Jepang, Yuki Kitazumi, saat tengah melakukan wawancara terhadap sivilian di Myanmar pada saat itu, meski kemudian kami mendapatkan informasi sudah dilepaskan sore harinya, mungkin nanti kita bisa cross-check kembali. Kemudian di kota Mandalay, Salai Dok Chonglian, pemimpin dari jaringan pengacara lokal Myanmar, itu diketahui tewas di sebuah rumah saat hendak menyelamatkan satu keluarga yang berada di dalam rumah tersebut yang ditahan tewas karena dilempar oleh gas beracun dari luar. Kemudian di Mandalay 2 orang dilaporkan terluka dalam operasi yang dilakukan oleh kepolisian. Di Bago juga ada pelajar usia 10 tahun ditangkap karena dianggap ikut berpartisipasi dalam aksi demonstrasi, dan juga demonstrasi saat ini masih dilakukan di beberapa wilayah di Myanmar. Saya pikir angka-angka ini bukan akan terus bertambah tentunya jika tidak ada hal konkret yang dilakukan oleh ASEAN, khususnya terkait dengan situasi keamanan yang terjadi di Myanmar. Karena saya pikir kita sudah tidak lagi bisa mengatakan bahwa ini urusan internal negara Myanmar. Saya pikir ini intervensi harus dilakukan oleh banyak negara-negara di dunia. Salah satunya Indonesia, karena kita juga tahu bahwa Indonesia cukup aktif melit dalam merespon situasi kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Saya mau menggarisbawahi bahwa dari sekian banyak yang ditangkap dan dibunuh oleh Tatmadaw, junta militer di Myanmar, banyak diantaranya yang merupakan adalah pembela HAM. Dalam hal ini adalah advokat, kemudian jurnalis, ada juga aktivis, dan yang tidak kalah penting adalah banyak diantaranya yang merupakan perempuan dan anak yang sama sekali tidak mengetahui apa-apa, mereka di dalam rumah, dan juga ada yang ditembak karena ketika sedang dilakukan pembelakuan malam oleh pemerintahan junta militer. Itu poin yang kedua. Yang ketiga juga penting, bagaimana yang sudah kami sampaikan di dalam rilis hari ini, pentingnya untuk kehadiran special envoy
ke Myanmar gitu ya, karena kita sama-sama tahu harus segera dihentikan peristiwa kekerasan yang terjadi di Myanmar seperti ini, dan penting untuk adanya negosiasi yang demokratis yang berdasarkan kepada hak asasi manusia yang segera harus dilakukan sesegera mungkin di Myanmar. Yang lain adalah pentingnya juga ada observer dari internasional terkait dengan agenda Special Summit yang akan dilakukan pada tanggal 24 April mendatang. Yang mau saya garis bawahi begini, yang penting dari summit itu bukan hanya soal proses, bukan hanya soal siapa yang datang, tapi juga apa hasil yang diharapkan, apa yang disepakati dari summit tersebut. Jangan sampai kita sudah woro-woro bicara Indonesia sudah meng-host ASEAN Summit ini, tapi kemudian hasil yang diharapkan itu tidak sesuai atau tidak menjawab persoalan yang terjadi di Myanmar sampai saat ini. Jadi saya pikir kehadiran entitas dari internasional untuk juga merespon dan juga mengawal proses ini sangatlah penting yang dalam pelaksanaan ASEAN Summit mendatang. Yang terakhir soal peran penting Indonesia. Saya mau highlight soal mengapa Indonesia, karena balik lagi Indonesia merupakan negara yang menjadi host atau tuan rumah pelaksanaan ASEAN Special Summit, dan juga sebagai anggota dari ASEAN, saya pikir penting Indonesia yang selama ini kami juga tahu cukup aktif gitu ya, untuk berdiskusi dengan beberapa negara gitu. Saya pikir ini menjadi momen yang paling penting bagi pemerintahan Indonesia untuk juga membuka ruang bicara dengan negara-negara ASEAN lainnya, dan juga terhadap civil society, karena tentunya teman-teman masyarakat sipil bekerja banyak, mendapatkan informasi banyak dari teman-teman civil society yang ada di Myanmar, sehingga situasi-situasi ini harus tersampaikan kepada Kementerian Luar Negeri maupun Presiden Indonesia, sehingga hasil yang nanti diharapkan tentunya juga merepresentasikan kebutuhan saat ini. Yang saya juga setuju bahwa situasi kekerasan harus segera dihentikan, dan juga bantuan humanitarian juga harus segera diberikan kepada masyarakat yang ada di Myanmar, termasuk mereka yang ada di border area. Mungkin dari saya itu buat menambahkan. Rachel, saya kembalikan kepada moderator. Ya, makasih banyak Mbak Putri. Untuk menambahkan informasi juga, sebenarnya dokumentasi jumlah orang yang hilang maupun terbunuh itu bisa jadi tip of the iceberg ya, masih sangat berbeda dengan kenyataannya, karena yang kita tahu juga banyak aksi-aksi pematian internet maupun akses internet yang tidak dimudahkan. Oleh karena itu juga mempengaruhi kemampuan kita untuk mendokumentasikan situasi saat ini. Jadi nanti kalau misalnya kawan-kawan jurnalis juga ada pertanyaan terkait dengan internet shutdown dan lain-lainnya, juga ada Mas Damar SafeNet yang hadir. Nah, selain itu tadi Mbak Putri sudah menyinggung sedikit tentang keharusan Kemenlu Indonesia untuk melibatkan civil society, karena sangat penting, dan kami rasa solusi ASEAN Summit ini hanya akan efektif jika ada proses konsultasi. Selanjutnya kita juga ada narasumber dari Kontras, Fatia. Fatia mungkin bisa memberikan informasi lebih banyak mengenai kebutuhan untuk adanya bantuan humanitarian terkait dengan korban-korban dan juga internal displaced population yang ada di perbatasan. Mungkin Fatia bisa menambahkan, Fatia. Oke, terima kasih Rachel. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa menggunakan video karena baru saja pulang dari luar kota. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga di sini. Tidak hanya terkait soal humanitarian aid, tapi juga ada beberapa hal penting sebenarnya yang saya ingin kritik terkait soal sikap pemerintah Indonesia, di mana setelah mengundang seorang pemerintah yang tidak legitimate, yaitu Min Aung Hlaing. Jadi di mana sebenarnya kita tahu tadi Mbak Putri juga dan Bang Usman sudah memaparkan bahwa dengan mengundang seseorang pemimpin yang sebenarnya sudah menjadi dalam tanda kutip musuh bersama bagi masyarakat Myanmar, di mana yang beliau merupakan simbol dari bagaimana sebenarnya kekerasan dan pelanggaran HAM terjadi di Myanmar saat ini, tetapi pada akhirnya tetap diundang ke ASEAN Special Summit. Nah,
Sebenarnya kejadian ini bukanlah pertama kalinya pemerintah Indonesia mengundang seorang diktator ataupun orang yang dianggap sebagai buronan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Di tahun 2015 pemerintah Indonesia juga pernah mengundang Omar al-Bashir, seorang diktator dari Sudan yang merupakan buronan dari Mahkamah Pidana Internasional. Nah, jadi sebenarnya di sini yang dipertanyakan dan patut dipertanyakan adalah jika memang pemerintah Indonesia itu patuh dan juga mengutamakan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan juga beliau merupakan anggota Dewan HAM PBB, semestinya pemerintah Indonesia sudah sangat paham terkait bagaimana mekanisme responsibility to protect, di mana negara lain berhak untuk memberikan perlindungan terhadap negara yang mengalami persoalan pelanggaran HAM ataupun konflik yang cukup berat. Nah, tetapi di sini rupanya standar ganda dan juga bagaimana sikap pemerintah Indonesia yang tidak tegas sama sekali di ASEAN, yang tetap memberikan panggung bagi seorang jenderal militer yang menjadi salah satu sumber dari kerusuhan dan juga banyaknya kasus pelanggaran HAM di Myanmar diundang ke Indonesia. Sebenarnya ini kejadian yang tidak aneh ya, bahwa pemerintah Indonesia kerap kali selalu memberikan panggung tidak hanya untuk pelaku pelanggaran HAM di dalam negeri, tapi juga pelaku pelanggaran HAM di luar negeri. Jadi yang patut dipertanyakan di sini, apakah sebenarnya efektivitas dari ASEAN itu sendiri apabila memang ASEAN itu sendiri tidak bisa menjadi sebuah representatif yang bisa menyuarakan terkait soal pentingnya pengaruh utamaan hak asasi manusia di ASEAN. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri dan memiliki posisi yang sangat strategis sebenarnya di internasional maupun di regionalnya sendiri. Tetapi sayangnya apa yang dijanjikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri maupun dari DPR dan lain sebagainya untuk segera melakukan tindakan tegas terkait soal kudeta militer yang terjadi di Myanmar dan pendudukan junta, itu juga sampai sekarang setelah beberapa kali seri konsultasi dengan pemerintah dan masyarakat sipil tidak membuahkan hasil, yang malahan sekarang jenderalnya diundang datang ke Indonesia. Jadi ini merupakan sebuah titik yang cukup memalukan sebenarnya bagi pemerintah Indonesia, karena memberikan panggung tersebut di mana hampir seluruh masyarakat dunia juga mengutuk keras kejadian pelanggaran HAM maupun kudeta militer dan juga pendudukan militer yang terjadi di Myanmar hari ini dan dikasih panggung kembali. Sama seperti di tahun 2015 ketika Omar al-Bashir juga diberikan panggung di Indonesia di konferensi OKI waktu itu. Nah, terkait soal humanitarian aid, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu disampaikan, bahwa kita tahu di Myanmar tidak hanya terjadi konflik kudeta militer, tetapi juga dari masa ke masa terjadi internally displaced person, bahkan stateless person, terus gitu juga apa yang terjadi dengan komunitas Rohingya di Rakhine State dan lain sebagainya, yang itu sudah sudah dituliskan, sudah dilaporkan oleh pelapor khusus maupun fact finding team yang dibentuk oleh PBB. Tetapi juga ternyata ketika Indonesia masih menjabat sebagai non-permanent members di Dewan Keamanan PBB, masih juga tidak bisa memberikan sebuah masukan yang cukup kuat terkait soal situasi di Myanmar. Jadi sebenarnya yang patut dipertanyakan adalah satu, efektivitas dari ASEAN itu sendiri, dan yang kedua adalah bagaimana sebenarnya posisi pemerintah Indonesia terkait soal pemajuan hak asasi manusia di skala domestik maupun di regional. Nah, soal humanitarian aid, bahwa kita tahu pasti banyak sekali dampak. Tadi Mbak Putri juga sudah menjelaskan adanya ribuan orang dan juga beberapa jurnalis termasuk pembela HAM juga menjadi korban dari kekerasan militer dan juga pelanggaran HAM berat yang terjadi di Myanmar. Jadi sebenarnya tidak hanya soal bagaimana kekuatan politik responsibility to protect, tetapi juga ada kewajiban bagi negara yang sebenarnya jangan selalu berlindung pada prinsip non-intervensi atau non-interference, tetapi juga humanitarian aid dan juga health support itu harus diberikan kepada masyarakat di Myanmar, karena pasti dampak dan juga implikasi dari pendudukan militer ini akan sangat banyak, dan ditambah dengan
keamanan, lalu well-being, dan juga akan banyak sekali asylum seekers dan refugee yang akan terus bertambah dari Myanmar. Jadi komunitas internasional juga sepertinya harus memikirkan bagaimana untuk membuat satu buah mekanisme bersama terkait soal dampak atau efek dari pendudukan militer di Myanmar, salah satunya terkait humanitarian aid itu sendiri. Begitu saja mungkin dari saya, Rachel, untuk sementara. Terima kasih banyak, Fathia. Kita juga sudah ada narasumber dari Migrant Care yang mungkin bisa lebih banyak memberikan pandangan mengenai migran ya. Karena kan sebenarnya situasi migran di Myanmar ini bukan hal yang baru, bukan cuma karena kudeta. Sebelumnya juga sudah ada genosida terhadap Rohingya yang sudah masuk pengadilan internasional dan juga sudah diinvestigasi oleh PBB. Oleh karena itu mungkin saya akan memberikan waktu dan tempat pada Mas Wahyu Susilo dari Migrant Care untuk menambahkan. Mas, silakan. Ya. Setelah itu baru kita akan question and answer dengan teman-teman jurnalis. Ya, terima kasih Mbak Rachel. Saya kira jika benar bahwa ASEAN Special Summit hari Sabtu nanti mengundang pihak junta militer, saya kira ini merupakan anti klimaks dari serangkaian langkah yang dilakukan oleh ASEAN dengan dorongan Indonesia untuk penyelesaian krisis di Myanmar. Karena pada tahap-tahap sebelumnya, saya kira Indonesia dan ASEAN punya kontribusi yang baik ya untuk langkah-langkah penanganan pengungsi dan migrasi paksa Rohingya dari Myanmar. Indonesia juga terlibat aktif misalnya dalam mendorong bantuan-bantuan humanitarian ketika pihak-pihak yang lain itu diresistensi oleh pihak Myanmar. Jadi saya kira ini akan menjadi anti klimaks ketika dalam Special Summit ini itu ASEAN benar-benar akan mengundang pihak junta militer dan abai pada pihak-pihak yang lain. Nah, dalam konteks ini Indonesia memang tidak boleh buang badan. Dalam konteks misalnya dalam pernyataan Kemlu kemarin bilang bahwa ini tergantung pada Brunei Darussalam karena dia adalah presiden ASEAN di tahun ini. Dan saya kira Indonesia tidak boleh lagi mengulang dosa masa lalu sebagai guru dari militer Myanmar dalam urusan campur tangan politik. Kita tahu militer Myanmar belajar banyak di Indonesia mengenai Dwi Fungsi ABRI, tentu juga bagaimana untuk cara-cara memerangi ya tuntutan rakyat. Jadi saya kira Indonesia harus menjadi garis depan ya untuk mendorong ASEAN kembali pada prinsip-prinsip ASEAN Charter yang sudah dianut oleh ASEAN Charter, yaitu prinsip hak asasi manusia dan demokrasi berbasis demokrasi, dan saya kira nilai-nilai itu tidak ada di dalam junta militer. Jadi tidak boleh pihak-pihak yang ingkar pada nilai-nilai ASEAN Charter itu harusnya terlibat di dalam ASEAN. Nah, yang kedua, saya kira dalam konteks dialog, saya kira ASEAN juga harus membuka ASEAN, dan ini peran juga bagi Indonesia membuka ruang bagi kelompok sipil Myanmar, baik yang ada di dalam negeri maupun diaspora Myanmar yang ada di berbagai luar negeri. Mereka harus punya suara ya dalam menentukan nasib mereka, termasuk teman-teman muda yang sekarang ini menjadi barisan menentang junta militer. Nah, krisis ini itu hanya akan telah menimbulkan forced migration. Jadi saya kira memang dibutuhkan solidaritas regional dan internasional untuk antisipasi makin besarnya arus migrasi paksa. Dan saya kira yang penting lagi adalah negara-negara
tetangga manapun itu harus menerima mereka dengan prinsip humanitarian. Karena dalam berbagai kasus, misalnya 2 bulan yang lalu krisis refugees Rohingya di Malaysia itu ribuan dipulangkan balik ke Myanmar, dan saya kira situasi mereka akan menjadi tidak lebih baik. Jadi saya kira harus ada solidaritas regional dan internasional, tentu dengan prinsip-prinsip humanitarian ya, untuk antisipasi arus migrasi paksa, dan negara-negara tetangga tidak boleh mendeportasi paksa mereka balik ke Myanmar, negara yang sekarang tentu menjadi neraka bagi teman-teman pengungsi ini. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya tambahkan, Mbak Rachel. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mas Wahyu. Seperti yang sudah disampaikan, sebenarnya memang di ASEAN Charter ada tentang non-interference, tapi di ASEAN Charter tuh tujuan utama ASEAN sebenarnya untuk memajukan HAM, menjaga stabilitas kawasan, dan juga nilai demokrasi. Jadi sebenarnya tidak arif sepertinya jika ASEAN leaders hanya fokus pada non-interference tanpa melihat tujuan besar ASEAN secara umum. Dan juga sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan di chat dari Mas Petrus VOA, tapi sebelum itu mungkin ada kawan-kawan jurnalis lain yang mau menyampaikan pertanyaannya via suara. Jika ada bisa raise hand mungkin. Selamat siang, Mbak. Ya, silakan Mas. Saya Chris Bada dari Harian Kompas. Silakan. Saya punya pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara engage dengan CRPH atau kelompok sipil lainnya? Karena untuk masuk ke sana kan, masuk ke Myanmar maksud saya, tidak diberikan izin dari junta dan dimanapun izin mereka, karena mereka secara de facto berkuasa, tetap dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk rekonsiliasi, apakah militer sama sekali disingkirkan atau tetap dilibatkan dengan power sharing yang tidak sebesar waktu mereka berkuasa, tetapi tetap dapat bagian atau setidaknya cara lain yang mungkin mereka bisa terima. Terima kasih, selamat. Terima kasih Mas Madi dari Kompas. Mungkin ada satu lagi pertanyaan, jadi bisa kita jawab sekalian. Aziz, bertanya. Oke, mungkin kita kumpulkan dulu 2 pertanyaan. Tadi ada pertanyaan dari Mas Petrus, VOA, apa tindakan tegas yang akan dilakukan oleh masyarakat sipil untuk menolak diundangnya pemimpin junta. Lalu juga ada dari Mas Mada tadi, bagaimana cara menghubungi CRPH yang sekarang sudah menjadi NUG, National Unity Government, dan juga apakah kita harus 100% menolak adanya dialog dengan militer atau bagaimana? Mungkin sebelum meminta narasumber, saya mau memberikan informasi juga bahwa sebenarnya National Unity Government sudah beberapa kali mengontak kementerian luar negeri ASEAN, termasuk Kementerian Luar Negeri Indonesia, dan mereka juga sudah memberikan surat kepada Brunei untuk meminta diikut sertakan dalam ASEAN Summit. Jadi sebenarnya mekanisme untuk pelibatan sudah ada, apalagi dengan digital security platform yang sekarang juga sudah bisa diakses, tapi political willing-nya mungkin masih kurang. Untuk menambahkan mungkin siapa yang mau duluan, Bang Usman atau Fatia atau Mbak Putri dulu yang mau merespon? Gimana, Mbak Putri atau Mbak Fatia? Bang Usman dulu deh. Yang siap ya, Bang. Silakan, Bang. Ya, kalau tidak COVID sih, saya kira rekan-rekan koalisi ini pasti mencoba menggelar aksi demonstrasi jalanan yang damai ya, seperti meskipun bisa saja dalam masa ini seperti rekan-rekan Migrant Care yang belum lama ini juga aksi di depan kantor sekretariat untuk menyampaikan solidaritas kepada rakyat Burma dan juga memprotes kudeta di sana. Tetapi dalam
kerangka yang lebih legal gitu, lebih hukum, saya kira kita harus selalu mengingatkan bahwa setiap negara itu punya kewajiban untuk menerapkan yurisdiksi universal, khususnya kepada orang-orang yang telah terlibat di dalam kejahatan-kejahatan kemanusiaan di sana. Kejahatan ini telah terjadi sekali di dalam konteks di Rakhine, konteks Rohingya. Dan yurisdiksi universal ini adalah satu prinsip penerapan hukum dalam hukum internasional yang membolehkan semua negara, bahkan mendorong semua negara, termasuk Indonesia, termasuk negara-negara ASEAN, untuk menggunakan yurisdiksi kriminal di dalam hukumnya terhadap orang-orang yang diduga telah melakukan kejahatan-kejahatan tanpa melihat latar belakang kebangsaan dari orang yang diduga melanggar hak asasi manusia itu. Dan tanpa melihat dari mana asal negerinya, gitu. Bahkan tidak melihat atau membedakan di mana kejahatan itu terjadi. Gitu ya. Jadi ini artinya solusi tegas yang sebenarnya bisa didorong adalah mendesak Indonesia untuk menerapkan yurisdiksi universal itu. Hukum Indonesia, aparatur yang berwenang dalam hukum Indonesia itu sebenarnya punya kewenangan itu. Dan saya kira organisasi-organisasi hak asasi manusia telah selalu menuntut negara-negara agar mengeksersis atau menerapkan, menjalankan yurisdiksi universal ini. Jadi selain mengutuk, tentu saja diperlukan langkah tegas. Tadi di awal saya sempat menyebutkan pentingnya referral, pentingnya rujukan kejahatan kemanusiaan di Myanmar ini ke mekanisme pidana internasional di ICC gitu ya. Tetapi di bawah yurisdiksi universal, sebenarnya litigasi nasional, proses hukum di tingkat nasional itu dimungkinkan untuk misalnya memproses hukum terhadap orang per orang, misalnya Jenderal Min Aung Hlaing gitu ya, untuk dihadapkan di dalam proses hukum yang formal gitu ya. Tentu saja pelanggaran HAM yang sekarang ini berlangsung setelah kudeta harus terus diselidiki dan dianalisa dalam kerangka pelanggaran HAM atau kejahatan-kejahatan sangat serius di bawah hukum internasional, the most serious crimes under international law. Dan tapi tidak diragukan lagi bahwa apa yang terjadi sebelum kudeta, misalnya di Northern Rakhine, di Rakhine Utara, bahwa di sana telah terjadi satu kejahatan yang dalam hukum nasional Indonesia disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat dalam bentuk crimes against humanity, dan juga disebut oleh PBB sebagai textbooks dari ethnic cleansing, dan itu juga di-refer dan penting untuk di-refer di dalam mekanisme pengadilan pidana internasional. Jadi saya kira ada kewajiban dari seluruh bangsa di dunia di dalam satu azas yang disebut sebagai azas au dedera au judicar, itu azas obligatio erga omnes, kewajiban umat manusia di dunia untuk menuntut kejahatan-kejahatan kemanusiaan, kejahatan yang sangat serius di bawah hukum internasional itu, tanpa melihat di mana kejadian itu berlangsung, latar belakang kebangsaan dari orang yang melakukan kejahatan itu berlangsung. Dan itu saya kira satu hal yang sebenarnya kalau dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu sangat bisa. Indonesia telah meratifikasi konvensi menentang penyiksaan, telah mengadopsi beberapa kejahatan sangat serius di bawah hukum internasional melalui Undang-Undang Pengadilan HAM, dan Indonesia memiliki mekanisme pengadilan HAM untuk itu. Jadi selain merefer pada mekanisme internasional seperti ICC, mengoptimalkan ACER, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights di dalam kawasan, dan juga mengoptimalkan mekanisme nasional itu.
Barangkali itu dulu dari saya. Saya kira Mbak Putri, Mbak Fathia bisa melengkapinya lebih baik. Iya, ada titipan dari Mbak Putri dan Mbak Fathia mungkin. Tapi aku mau menambahkan sebenarnya ini bukan kali pertama ASEAN membicarakan masalah Myanmar. Waktu dulu awal tahun 2000 ada Topan Nargis, juga dibuat suatu rapat emergensi ASEAN, dan di situ hasilnya adalah ASEAN akan menyelesaikan masalah Topan Nargis bekerja sama dengan UN, makanya bisa ada UN OCHA dan UN lainnya untuk datang. Jadi mungkin itu bisa jadi presiden bagaimana ASEAN Summit ini juga bisa menghubungkan mekanisme Human Rights Council dan juga International Criminal Court, karena isunya sudah menjadi pelanggaran HAM yang sangat berat ya. Mungkin kita tunggu dulu Mbak Putri dan Fathia. Silakan Mbak Putri. Oke, menambahkan saja tadi sudah cukup komprehensif yang disampaikan oleh Bang Usman. Tapi begini, dari sudut pandang civil society tentunya ada banyak upaya yang tengah kita lakukan gitu ya, baik itu dengan mencoba, halo, terdengar suaranya, Cok? Agak putus-putus, tapi nggak apa-apa Mbak. Baik itu, atau saya matikan video aja ya. Ya, mudah-mudahan sinyalnya jauh lebih baik. Silakan Mbak. Oke, sebenarnya begini, dari sudut pandang civil society tentunya kita sampai hari ini pun tengah mengupayakan dialog dengan pemerintah Indonesia, termasuk diantaranya bicara dengan HR. Nah tentunya karena ini melibatkan ASEAN leaders dari 10 negara total gitu ya, jadi tentunya dukungan atau tekanan kepada pemerintah juga tidak cukup hanya melalui pemerintah Indonesia saja. Sehingga yang kita lakukan saat ini adalah, yang kami lakukan saat ini tentunya bekerja sama dengan CSO dari negara-negara ASEAN lainnya. Misalnya kami juga mendorong teman-teman civil society dari negara lain untuk bicara dengan MOFA atau Kementerian Luar Negeri maupun HR dari negaranya masing-masing. Gitu. Saya pikir ini juga bisa dilakukan secara komprehensif, bukan hanya dari Indonesia, tapi dari negara lain, sehingga tekanannya juga cukup bulat. Kalau tadi disampaikan oleh Bang Usman, misalnya kita harus mendorong bahwa summit nanti ada satu keputusan yang bulat bersama, gitu ya. Saya pikir ini ruang yang tepat yang pernah dilakukan oleh civil society saat ini. Kalau dibilang tentunya kita punya hambatan, ya tentu, karena misalnya bicara dengan pemerintah juga tidak mudah, tapi saya pikir masih ada cukup waktu hingga menjelang tanggal 24 April nanti. Kami juga berusaha untuk tetap melakukan monitoring dan mengawal proses summit nanti, walaupun kami mengetahui akan sangat sulit untuk diakses dan lain-lain, tapi tentunya kami juga tetap mengawal ini, termasuk juga mengawal hasil dari summit nanti. Kami juga melakukan kampanye yang sifatnya online maupun offline. Kalau kemarin misalnya teman-teman dari Milk Tea Alliance Indonesia misalnya sudah meluncurkan petisi online untuk menolak kehadiran Min Aung Hlaing, gitu ya, untuk merepresentasikan pemerintahan Myanmar. Pada hari Sabtu lalu juga teman-teman civil society mengadakan kampanye Go West for Demokrasi yang cukup besar antusiasmenya, dan saya pikir menjelang tanggal 24 nanti akan ada banyak kampanye-kampanye yang sifatnya online maupun offline yang kita lakukan, yang memang tujuannya itu untuk mendorong pemerintahan juga memberikan satu tanda kutip ketegasan juga terhadap pemerintahan Myanmar. Dalam hal ini kami juga mendorong adanya tentunya adalah sanksi yang tegas dan juga pertanggungjawaban dari junta militer, dan juga lagi-lagi kalau kita adalah memberikan ruang pada NUG untuk terlibat di dalam special summit nanti. Untuk menjawab pertanyaan lain soal bagaimana apakah nanti ke depan akan menolak 100% gitu ya diskusi dengan Tatmadaw, saya dalam sudut pandang saya, mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan pelibatan atau diskusi yang dilakukan dengan Tatmadaw, saya pikir memang dalam rangka hanya untuk meminta pertanggungjawaban dari junta militer, gitu, termasuk meminta siapa-siapa saja aktor yang terlibat dalam krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, karena kita sama-sama tahu sampai hari ini sudah ratusan orang dibunuh dan ribuan orang juga ditangkap dari berbagai kalangan. Saya pikir mungkin itu yang.
Makasih banyak Mbak Putri. Tadi berhubung Bang Usman dan Mbak Putri ngomong tentang AICHR, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, juga sudah ada Mbak Yuyun, representatif Indonesia hadir di sini. Cuma mau menambahkan bahwa 2 minggu lalu Forum Asia bertemu dengan AICHR dan bertanya apakah sudah ada agenda untuk mengatasi kudeta Myanmar, karena awal Februari itu memang sudah ada joint statement dari AICHR, beberapa representatif AICHR dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand terkait dengan kudeta Myanmar ini, tapi kami berharap bisa ada respon yang lebih konsolidatif dan juga efektif mengingat situasi yang sangat memburuk ya. Dan disampaikan bahwa sudah ada diskusi internal AICHR dan kami berharap sih summit ini juga bisa digunakan oleh ASEAN leaders untuk memberikan tugas pada AICHR yang sesuai dengan mandat mereka sebenarnya, untuk melakukan investigasi dan juga mengadres isu hak asasi manusia sendiri. Mungkin kita ada juga tambahan dari kawan-kawan jurnalis. Dan juga tadi sudah ada perwakilan Kemlu yang hadir. Mungkin kalau misalnya ada kebutuhan dari Kementerian Luar Negeri untuk berdialog dengan CSO Indonesia maupun CSO Myanmar, dari koalisi masyarakat sipil kita akan sangat menyambut baik. Ada pertanyaan lain dari kawan-kawan jurnalis? Silakan bisa di-unmute mikrofonnya atau bisa di-chat. Rachel, mungkin kalau enggak juga bisa diberikan kesempatan untuk teman-teman dari CSO yang juga hadir hari ini, karena cukup banyak. Mungkin juga bisa kawan-kawan, tadi saya ada Mas Damar, tapi kayaknya sudah left. Kalau ada kawan-kawan CSO lain yang mau menambahkan. Bung Darmawan tuh. Ada Mas Priyambudi. Ada Priyambudi. Ya, Mas Pri. Mas Darmawan, Mas Darmawan tadi ingin bicara tapi minta maaf karena lagi nyetir. Jadi mungkin Mas Pri, boleh Mas Pri kalau mau menambahkan. Saya hanya mendengarkan aja karena kedinginan di Adelaide sekarang masuk musim semi. Tapi satu poin yang penting dikatakan Usman tadi adalah semoga momentum ini juga berkembang di kemudian hari menjadi momentum di mana di mana proses membawa jenderal-jenderal itu ke forum hukum internasional bisa menjadi proses di mana menghindari kemungkinan ini terjadi di kawasan ini. Yang kedua juga sudah banyak spekulasi di beberapa analis, tentu saja pengamat di kawasan Asia Tenggara, kalau misalnya keterlibatan taruhlah Rusia, China, dan juga Uni Eropa, Amerika, dan juga ASEAN menjadi lebih berdarah-darah, mereka sudah menyebutkan skenario Syria ya. Tapi semoga itu tidak terjadi karena ini kan proses di mana respon dari civil society tentu penting. Pengalaman saya di pasca 1980 dulu sudah membuktikan bahwa hampir ribuan refugi itu masuk di perbatasan Burma dengan Muang Thai. Saya lihat sendiri di kamp-kamp pengungsi dari Mae Sot sampai Mae Seriang, Mae Hong Son, dan itu semoga tidak terjadi lagi karena akan membuka Pandora lagi krisis regional seperti yang terjadi di Kamboja. Saya kira itu saja ya. Tapi saya menaruh hormat teman-teman di Indonesia karena bagaimanapun juga Indonesia punya peran penting dan didengarkan oleh teman-teman di Myanmar karena track record kita masa lalu dan juga konteks geopolitical Indonesia dan peranan militer dan lesson learned
dari Indonesia itu sangat penting. Jadi tekanan ini penting, saya kira konsultasi dan jalur ke Kemenlu juga penting. Terima kasih. Assalamualaikum. Banyak, waalaikumsalam Mas Pri. Di list partisipan juga sudah ada Mas Awigra dari HRWG yang juga menjadi bagian koalisi. Mas Awi mungkin mau menambahkan informasi atau rekomendasi juga ke rekan-rekan media? Baik, Rachel dan teman-teman, saya rasa saya sepakat dengan rekan-rekan koalisi. Memang adanya meeting para leader ini ya di Indonesia untuk ASEAN, memang ini adalah satu avenue untuk kita masyarakat sipil bersolidaritas dengan para korban junta militer tentu saja yang ada di Myanmar untuk katakanlah menentang segala bentuk kejahatan gitu ya, dan juga mengakhiri kejahatan itu, kekejaman itu gitu ya, untuk mendesak bagaimana memang ya katakanlah harus dihentikan ini meetingnya gitu ya, dan artinya harus dihentikan katakanlah kekejamannya gitu ya. Ini memang sebagai peer pressure ya, ASEAN bisa melakukan ini, dan ini memang membutuhkan ketegasan untuk ngedress isunya bahwa memang kekejaman itu harus dihentikan gitu ya, dan memang bantuan sama seperti teman-teman koalisi yang lain bahwa bantuan humanitarian juga harus masuk gitu ya. Ini yang patut untuk kita lihat bagaimana kita bisa ngedress katakanlah momentum kita menolak katakanlah junta militer, dan dengan kejadian ini kita menunjukkan bahwa ASEAN ya harus berfungsi gitu dalam pengertian menguphold prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mana selain solidaritas buat rekan-rekan kelompok korban dan mengecam junta militer di sana, juga kita melihat pentingnya mendorong katakanlah NUG ini, National Unity Government ini, sebagai satu solusi yang kita akan dukung sebagai the futures of Myanmar. Jadi memang ini yang harus kita juga harus suarakan, bahwa memang NUG ini adalah salah satu pemerintahan yang harus kita dukung. Jadi memang dua hal itu yang ingin saya sampaikan. Pertama tentu mengecam, mengutuk gitu ya, dan kemudian juga ya apapun meetingnya harus diaddress isunya dan harus diselesaikan katakanlah kekejamannya gitu. Ini sebagai satu peer pressure yang ada di kawasan. Terima kasih banyak Mas Awi. Jadi secara garis besar Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan bahwa kami menolak kehadiran junta militer Myanmar di ASEAN Special Summit. Kami juga sangat meminta bahwa ASEAN leaders memberikan kursi representasi Myanmar di summit untuk National Unity Government sebagai pemerintahan Myanmar yang sah, dipilih secara demokratis dan juga mewakili kepentingan kelompok etnik serta civil disobedience movement. Kami juga meminta ASEAN leaders untuk menjamin akses pertolongan humanitarian dan kesehatan secara penuh untuk area yang berkonflik di Myanmar, memberikan perlindungan dan kesejahteraan untuk mencari suaka. Kita juga meminta agar ASEAN leaders membangun respon yang kuat dan terkoordinasi dengan Dewan HAM PBB serta Dewan Keamanan PBB untuk mengirimkan delegasi ke Myanmar untuk memonitor situasi, menghentikan kekerasan, dan membantu negosiasi demokratis. Kami juga mendesak pemerintah Indonesia untuk optimal bekerja dengan negara ASEAN lain dan memastikan investigasi terhadap anggota dan pimpinan junta militer yang terlibat dalam aksi kekerasan, terutama pembunuhan terhadap warga Myanmar. Dan kami juga mendesak aparat militer Myanmar segera menghentikan penggunaan kekerasan terhadap masyarakat sipil, menghentikan penangkapan sewenang-wenang, dan membebaskan semua tahanan tanpa syarat. Selain itu, kami juga ingin menitikbawahi bahwa summit ini bukan menjadi satu-satunya upaya penyelesaian kudeta Myanmar. Kita harus bersiap bahwa ini akan menjadi krisis yang mungkin akan lebih panjang waktu penyelesaiannya, dan oleh karena itu Indonesia dan juga negara-negara ASEAN
lainnya diminta untuk tanggap dan cepat menghadapi isu ini. Kira-kira sekian dari saya mewakili Kontras, Forum Asia Ajar, Milk Tea Alliance, Sepaham, HRWG, Migrant Care, ADN, KIKA, Amnesty International Indonesia, Kurawal Foundation, LAIP, dan juga SafeNet. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan media yang sudah hadir. Nanti kalau butuh briefing untuk presnya serta detail pembicara bisa di email ke raya@kontras.org atau Rahel RACHEL @forum-asia.org. Sekiranya itu dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk para pembicara, untuk Bang Usman, untuk Mbak Putri Kanisia, untuk Fatia Maulidianti, untuk Mas Wahyu Susilo, dan juga Mas Pram, dan juga Mas Awigra yang sudah menambahkan. Terima kasih, dan kita juga akan keep in touch untuk rencana nanti tanggal 24 Aprilnya. Terima kasih. Terima kasih Rahel, Putri. Terima kasih semua. Semuanya, terima kasih banyak Mas Wahyu, Mas Pri. Terima kasih semuanya. Sehat selalu, Awi.